Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Clash. Dalam film ini mengisahkan seseorang penegak mafia wanita harus menyelesaikan serangkaian pekerjaan kejahatannya. Terorganisir untuk bosnya dan untuk memenangkan pembebasan putrinya yang diculik. Oke, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Oke, jangan lama-lama, kita ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang melukai tangannya di dalam mobil. Dia bernama Trin. Trin ini adalah tokoh utama dalam film ini. Dan di sebelah Trin yang menyetir mobil, dia adalah rekan Trin yang bernama Tuan. Mereka berdua sedang melakukan penjemputan terhadap 3 tentara bayaran yang telah disewa Trin. Tentara bayaran ini adalah bernama Pong, Chang, dan yang terakhir Kuan. Mereka bertiga disewa Trin untuk membantunya melakukan sebuah pekerjaan rahasia. Singkat cerita, mereka pun sampai ke markas persembunyian yang telah disiapkan Trin. Trin juga menjelaskan aturan-aturan misinya, dan mereka harus memakai kode nama panggilan, bukan nama asli mereka. Tuan nama panggilannya Hawk, Chang ular, Kuan tiger, Pong kambing, sedangkan Trin sendiri adalah Ponik. Keesokan harinya, mereka menuju tempat markas mafia senjata itu untuk membeli senjata untuk perlengkapan misi mereka. Namun, di tengah perjalanan, ular sedikit berdebat dengan Ponik. Ular bertanya tentang misinya karena tidak sesuai dengan bayarannya. Setelah Hawk mengatakan misi mereka hanya mengambil laptop, ular pun setuju. Singkat cerita, mereka bertemu dengan ketua mafia senjata itu. Kita beri nama Sotro, biar gak ribet. Tetapi, ular diketahui penyamarannya kalau dia adalah Chang si granat yang telah membunuh adiknya di penjara. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di pertempuran itu, Ponik terkena tembakan di lengannya. Ular, tiger, dan Ponik mencoba kabur. Ternyata anak buah Sotro sudah mengepungnya. Mereka terpojok. Setelah ditembaki oleh bos Sotro, tetapi Hawk datang menolong mereka dan menusuk bos Sotro dari belakang. Mereka pun berlari, tetapi bos Sotro masih bisa bangkit dan menembaki mereka dengan membabi buta. Akibat tembakan bos Sotro, Hawk terkena tembakan di bagian pahanya. Namun Hawk masih bisa diselamatkan dan mereka kabur dari tempat itu. Akibat tembakan itu, Hawk mengalami pendarahan di pahanya. Esok harinya, Ponik bertemu dengan bosnya di tepi danau. Bos Ponik ini namanya adalah Haklong dan punya nama panggilan Black Dragon. Dan bosnya berkata kalau misi terakhir Ponik
dengan bertemu anaknya akan lama. Nah, kita mengetahui kalau Trin itu mempunyai anak yang masih kecil disandra oleh bosnya. Kita flashback. Dulunya, Trin mempunyai anak dan Trin dipisahkan oleh anaknya sewaktu masih kecil. Dan Trin dibawa oleh bosnya dan diajari seni bela diri untuk melakukan sebuah pekerjaan kejahatan atau koneksi kejahatan. Kita berpindah scene, memperlihatkan Ponic dan Tiger masuk ke dalam sebuah bar orang Prancis. Ternyata di dalam sudah ada kambing dan ular yang mengintai bos mafia Prancis. Tetapi mereka kebingungan karena di tempat bos mafia Prancis terdapat 2 tas. Mereka tidak tahu mana yang berisi laptop, sehingga mereka melakukan sebuah rencana dibagi 2 kelompok. Ponic dan Tiger mencari tahu isi laptop yang asli dengan menari, sedangkan ular dan kambing mengintai markas bos mafia Prancis itu. Keesokan harinya mereka bersiap melakukan misinya untuk mengambil laptop di markas gangster mafia Prancis itu. Karena mereka sudah mengetahui markas mereka. Mereka berhasil masuk menyelinap ke dalam markas mafia Prancis. Dan mereka berhasil melumpuhkan para penjaga di sana. Tiger dan Ponic mencari kamar ketua geng mafia Prancis. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil menemukan ketua mafia Prancis ketika sedang melakukan mantap-mantap. Kita beri nama bos Prancis ini Bosma. Tak terduga, anak buah Bosma muncul secara tiba-tiba menembaki mereka. Semua terjadilah aksi pertarungan yang epik. Kambing kehilangan fokus karena melihat sebuah gondal-gandul dan pada akhirnya terkena tembakan di kepalanya. Aduh. Kambing. Tinggal Ponic, Tiger dan Hawk. Ponic menyuruh Hawk untuk lari membawa laptopnya menuju ular. Sedangkan Ponic dan Tiger menghadapi Bosma dan anak buahnya. Ponic terkena sabetan pisau, tetapi pada akhirnya mereka berdua berhasil melumpuhkan Bosma. Ternyata mereka dihianati oleh ular. Ular membawa kabur laptopnya dan membunuh Hawk. Kita memperlihatkan Ponic yang sedang berada di tepi danau bersama Tiger. Ponic merasa bersedih atas kepergian Hawk karena sama Ponic udah dianggap seperti saudaranya sendiri. Tetapi Tiger menenangkan dan menguatkan hati Ponic. Udah ada rasa kayaknya ini. Kita berpindah scene di mana Tiger sedang menemui seseorang. Ternyata orang yang ditemui oleh Tiger adalah teman Tiger sendiri sekaligus rekan kerjanya Tiger. Kita beri nama dia Bangso. Bangso mengatakan kepada Tiger, laptop itu sangat mahal harganya di pasar gelap. Dan laptop itu bisa ngehack Finasat, bisa ngehack data-data penting, dan sekaligus pertahanan nasional. Bangso,
mengatakan kepada Tiger, Tiger harus bisa menangkap Black Dragon dan membawa laptop itu. Setelah itu, kita memperlihatkan Tiger menemui Phoenix di kamarnya, membawakan sebuah obat untuk Phoenix dan mengobatinya. Phoenix bilang kalau dia benar-benar membutuhkan laptop itu. Tiger bilang kalau dia tahu di mana akan menemukan ular, kan karena hanya uang saja. Phoenix mendengar jadi kesemsem karena mereka berdua sama-sama mempunyai rasa. Jadilah pemersatu kasih sayang di atas kasur. Keesokan harinya, Tiger menemui seseorang, dia bernama Min. Tiger mencari informasi keberadaan ular, namun Min mencoba kabur karena dia mengetahui kalau yang datang adalah Tiger. Tapi Phoenix berhasil menghadangnya. Akhirnya Tiger dapat informasi keberadaan ular. Dan ini adalah Alu, anggota mafia Triad. Akhirnya Alu dan ular bertemu di tengah hutan untuk melakukan sebuah transaksi laptop itu. Namun sedikit cekcok karena ular tidak membawa laptopnya. Karena ular mengetahui kalau anak buah Alu bersembunyi di balik semak-semak, siap mau menyerang ular. Ular pun pergi dari tempat itu. Namun, ular tiba-tiba ditodong oleh Tiger. Sedangkan ular berhasil kabur, namun dikejar oleh Phoenix. Sedangkan Tiger berhadapan dengan Alu dan anak buahnya. Ular berhasil kabur namun masih dikejar oleh Phoenix. Sedangkan Tiger berhasil menghajar dan melumpuhkan Alu beserta anak buahnya. Ular ditabrak oleh anak buah Black Dragon dan membawanya. Akhirnya Tiger mengetahui Black Dragon yang sebenarnya berada di hadapannya, yang sedang dicari selama ini. Phoenix diajak masuk ke dalam mobilnya beserta Tiger untuk menginterogasi ular dan menanyakan di mana keberadaan laptop itu. Interogasi ular mengatakan keberadaan laptopnya setelah jarinya mau dipotong sampai putus. Tetapi Tiger hampir ketahuan lantaran ada rekannya yang disuruh pergi sama Tiger. Setelah itu, mereka pun sampai di tempat di mana laptop itu disembunyikan oleh ular. Sampainya di sana, ternyata Tiger menyadari kalau tempat itu sudah dikepung oleh agen polisi yang sedang menyamar. Tiger mengetahui itu mengajak Trin untuk pergi dari tempat itu, namun Trin menolak. Akhirnya, Trin pun mengetahui kalau Tiger itu adalah polisi yang sedang menyamar, dan terjadilah adu tembak-tembakan di antara mafia dan polisi itu. Lagi dan membawa laptopnya, tetapi Phoenix dan Black Dragon mengejarnya, namun ular berhasil lolos. Kita berpindah scene di mana Tiger sedang berada di kantor polisi untuk menanyakan keberadaan Black Dragon kepada seseorang tahanan. Ternyata dia Hawk yang masih hidup. Jadi selama ini Hawk
masih hidup dan ditahan di kantor polisi. Tiger pun bertanya kepada Hawk di mana keberadaan Black Dragon. Hawk pun menjawab kalau tempat persembunyian Hawk adalah awal kali dia melakukan misi. Singkat cerita, Tiger menuju alamat yang telah diberitahu oleh Hawk. Namun ternyata sampai di sana tidak ada orang yang ada, hanya Phoenix yang menodongkan senjata ke Tiger dari samping. Awalnya sedikit cekcok di antara mereka karena perbedaan pendapat dan prinsip hidup di antara mereka berdua. Namun Phoenix sadar tidak bisa menembaki dan menyakiti seorang yang dia sayangi. Akhirnya Phoenix pergi meninggalkan Tiger. Kita berpindah scene. Tiger sedang mengintai ular yang akan melakukan transaksi laptop itu dengan bos Atong. Dia adalah bos Alu yang dibantai oleh Tiger waktu itu. Ternyata Black Dragon dan anak buahnya juga mengepung tempat itu untuk mengambil laptop itu. Begitupun Phoenix. Namun tak disangka secara tiba-tiba bos mafia Prancis dan anak buahnya datang juga ke tempat itu. Tiger mengetahui itu langsung menghampiri mereka dengan mengendarai sebuah kapal. Terjadilah adu tembak-tembakan di antara grup untuk mendapatkan laptop itu. Black Dragon berhasil melumpuhkan bos mafia Prancis dan membunuhnya beserta bos Atong. Tinggallah ular, Black Dragon, Phoenix, dan Tiger. Ular berusaha kabur, namun Phoenix berhasil menembaki dari atas motornya hingga terbakar. Tetapi ular berhasil melompat. Akhirnya Phoenix melakukan dengan tangan kosong dikarenakan pelurunya juga habis. Tiger sempat kewalahan melawan Black Dragon. Begitupun Phoenix melawan ular, namun pada akhirnya Phoenix berhasil membunuh ular. Sedangkan Tiger terkena tembakan oleh bos Black Dragon. Phoenix melihat itu jadi bersedih. Trin pun marah setelah mendengar kalau bosnya itu sudah membunuh anaknya. Ternyata tiba-tiba Tiger bangkit menodongkan senjata ke Black Dragon. Ternyata Tiger mengenakan rompi anti peluru. Namun Phoenix diancam sama Black Dragon akan membunuhnya. Singkat cerita, Phoenix memberi kode ke Tiger untuk menunggu lampu sorot menerangi wajahnya biar ada celah. Tiger berhasil menembaki Black Dragon setelah lampu sorot itu mengenai wajah Black Dragon dan Phoenix memukul Black Dragon. Cerita pun tamat. Cerita ditutup dengan Tiger bertemu adik sama ibunya yang sedang mendoakan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Dan Tiger menemui Phoenix dan memeluknya. Mereka berdua pun bahagia.